Saudara-saudari yang terkasih, setiap perkataan dan perbuatan Yesus memiliki makna yang mendalam. Maka kita tidak dapat begitu saja memahaminya tanpa merenungkannya secara mendalam. Maka marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih berlimpah atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi bagi kami sekalian. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya bukalah otak pikiran agar kami dapat memahaminya secara mendalam. Kami juga menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah yang Maha Kuasa dan membimbing serta menuntun perjalanan hidup kami. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurungi Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah adat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan semangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, ketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjabah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan mendekati engkau. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara,
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan kepada anak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan yang saya bawakan pada kesempatan ini berjudul "Hanya karena anugerah dan iman engkau diselamatkan." Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, segala hal yang biasanya kita perbuat atau kita lakukan di dalam iman pasti akan menghasilkan atau mendatangkan kemenangan dan hal-hal yang baik, walaupun kelihatannya kita kalah secara duniawi. Kita manusia yang mempunyai hubungan secara spiritual dengan Putra Allah yang tunggal, yakni Yesus Kristus, pasti kita akan lebih kuat dan tangguh dalam menjalani seluruh hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, ada 2 kisah penyembuhan yang terangkai di dalam satu cerita. Yang pertama, Yesus pergi memenuhi permohonan kepala rumah ibadat untuk menyembuhkan putrinya yang berumur 12 tahun sedang sakit. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan ketika Yesus masih dalam perjalanan ke rumah ibadat itu, ada orang atau keluarga dari kepala rumah ibadat itu mengatakan bahwa putrinya telah mati. Saudara-saudari yang terkasih, secara logis kita berpikir bahwa apakah masih ada harapan bagi perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah masih ada harapan bagi anak Yairus atau anak kepala rumah ibadat yang telah dikabarkan sudah meninggal? Ya, ternyata masih ada harapan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Manusia dapat saja mengatakan dari keterbatasannya sebagai manusia yang mengatakan bahwa itu mustahil. Namun demikian bagi Allah tidak. Kuasa untuk membuat segala sesuatunya mungkin itulah Allah. Penyakit perempuan tadi akhirnya sembuh dan anak Yairus dibangkitkan kembali dari kematiannya. Maka hal pertama yang mau diajarkan bagi kita adalah bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah, sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas bagi manusia.
Maka bagi orang percaya tidak dapat atau tidak ada yang namanya jalan buntu atau jalan sesat, tidak ada putus harapan. Maka akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan, walau seberat apapun yang sedang kita hadapi. Semua itu hanya karena anugerah. Kesembuhan itu terjadi semata-mata hanya karena belas kasih Tuhan. Ia mau memberikan dirinya untuk keselamatan kita umat manusia. Jika seandainya Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkan, tentulah tidak akan terjadi kesembuhan. Tetapi Ia mau memberikan diri untuk keselamatan mereka. Yang kedua hanya karena iman atau sola fide. Yesus dengan tegas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Yesus juga mengatakan, jangan takut, percaya saja. Bagaimana tidak di tengah kehidupan yang seperti ini, tidak ada lagi harapan, dan Ia mampu mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh iman yang sangat kuat dan teguh perempuan itu. Demikian juga Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Ternyata ia mampu untuk menembus statusnya sebagai orang terpandang dalam agama Yahudi, untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus. Iman adalah kekuatan dan keselamatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Seperti yang Paulus katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita bukanlah logika ataupun kekuatan kita, melainkan iman yang mendorong kita untuk tetap hidup. Kita dapat menemukan perkataan Yesus kepada dua orang tersebut yang mengatakan, pergilah dan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Yang kedua, talitakum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Keselamatan yang mereka peroleh berasal dari sabda atau firman yang Yesus ucapkan. Rahasia kehidupan itu telah ada pada kita, yakni Alkitab yang boleh kita pegang. Di sana ada firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan petunjuk kehidupan pada kita supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Marilah kita mempertumbuhkan iman kita agar kita tetap kokoh dan percaya kepada Tuhan. Semoga. Saudara-saudara yang terkasih, setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita dan memperteguhkan iman kita lewat doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan sepanjang permenungan kami ini. Inilah kami, inilah diri kami, berkatilah kami semua, tuntunlah kami, perkuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya kepadamu, dan jamalah kami agar kami sembuh dari segala penyakit, segala hal yang menyakiti kami. Inilah doa kami, tuntunlah perjalanan hidup kami hari ini. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.